Apa? Mau berhenti jadi YouTuber? Oke, itu pilihan teman-teman. Tapi sebelum memutuskan untuk berhenti menjadi seorang YouTuber, yuk kita simak dulu apa yang ingin saya bagikan buat teman-teman. Selamat datang di channel YouTube Space, channel kita bersama yang mempercakapkan tentang ABC-nya dunia per-YouTuban. Teman-teman, kita bicara tentang tema YouTuber mental baja. Nah, mungkin teman-teman bisa membedakan antara pisau atau senjata tajam yang terbuat dari besi dengan kandungan baja yang tipis dan kandungan baja yang tebal. Artinya yang satu dibuat dari besi ya yang lebih banyak unsur besi biasanya daripada bajanya, dan yang lain dibuat dari besi yang kandungan bajanya itu sangat besar atau tebal sekali. Nah, perbedaannya biasanya terlihat pada apa yang kita sebut dengan proses untuk menajamkannya, ya. Buat katakanlah pisau dapur misalkan. Pisau dapur yang kandungan bajanya sangat sedikit atau tipis, biasanya ketika dia diasah itu gampang sekali tajam, ya. Tetapi daya ketajamannya itu biasanya cepat. Jadi kita harus mengasahnya kembali, ya. Nah, itu berbeda dengan apa yang tadi saya sebut sebagai pisau yang terbuat dari besi dengan kandungan baja yang tebal atau banyak. Artinya, ya, itu tidak mudah untuk ditajamkan, tidak mudah untuk diasah, ya. Pisau dengan besi yang mengandung baja yang sangat tebal atau banyak biasanya membutuhkan proses yang panjang dan teknik tersendiri untuk membuat pisau itu menjadi tajam dan siap dipakai di dapur atau menemani kita untuk bekerja di dapur atau di mana saja, ya. Itu bicara tentang pisau atau senjata tajam atau parang, arit dan sebagainya, ya. Cangkul pun demikian. Nah, ini yang kemudian dapat kita renungkan teman-teman. YouTuber dengan mental baja memang kelihatannya, ya, kemajuannya di dalam ber-YouTube itu sangat lamban, ya. Belum terlihat, ya, kemajuan-kemajuan yang fantastis, ya. Ledakan-ledakan viewer, ya, dan bagaimana kecepatan untuk mengumpulkan komunitas, membangun komunitas, ya, membuat orang subscribe di channel kita itu kelihatannya sangat lambat, bahkan ya tidak kelihatan maju, ya. Tetapi teman-teman jangan khawatir bahwa di balik proses itu sebenarnya channel YouTube teman-teman itu sedang berakar, ya, sedang menemukan, menyerap, ya, sari-sari untuk memberikan pertumbuhan yang besar pada channel teman-teman, sehingga di masa yang akan datang channel itu akan menjadi channel yang gurih, channel yang kemudian memiliki nilai tambah yang luar biasa hebatnya di kemudian hari. Jadi bicara soal mau menyerah atau tidak, sebaiknya jangan dulu teman-teman. Apapun yang terjadi pada channel kita, sepanjang kita kerjakan dengan penuh kecintaan, tidak terusik dengan jumlah subscriber, tidak terusik dengan jumlah jam tayang, just flowing, mengalir saja, saya sangat yakin pada waktunya yang selalu saya bilang in time, dia akan berkembang, dia akan memberikan hasil yang luar biasa. Paling tidak pada peningkatan, ya, karakter diri kita, kecakapan kita berbicara, kemauan budaya kerja kita, kedisiplinan kita, bahkan networking yang satu demi satu pada akhirnya terbentuk, ya. Teman-teman akan mendapatkan kawan seperjalanan di dalam berdunia YouTube dan yang lain-lain. Nah, saya ingin menutup konten ini dengan sebuah kisah tentang pemecah batu. Orang-orang yang belajar tentang psikologi atau motivasi paham benar tentang apa yang saya ceritakan ini, ya. Seorang pemecah batu ketika dia mendapatkan sebuah batu yang keras, dia kemudian memukul batu itu pukulan demi pukulan. Pukulan ke-10 tidak pecah, pukulan ke-30 tidak pecah, pukulan ke-90 tidak pecah, pukulan ke-100 tidak pecah, dan pukulan ke-101 barulah batu itu pecah berkeping-keping. Pertanyaannya adalah pukulan yang keberapa,
ya batu itu menjadi pecah. Tentu bukan pukulan yang ke-101 itu, tetapi jumlah keseluruhan pukulan itulah yang membuat batu itu pecah, ya. Jadi memecahkan batu yang sangat keras awalnya. Jadi seluruh proses. Nah, kebuntuan demi kebuntuan, ya, rasa frustasi dengan apa yang kita kerjakan seolah-olah tidak memberikan hasil, sebenarnya itu sedang mengerjakan, ya. Artinya, ya teman-teman, bahwa bukan konten yang keberapa nantinya, tetapi seluruh konten yang teman-teman buat, seluruh proses yang teman-teman jalani, itu semualah yang akan menjadi kekuatan tersendiri untuk memecahkan, ya, rintangan-rintangan, hambatan-hambatan yang membuat channel kita tidak berkembang sebagaimana mestinya. Tapi percayalah, sekali lagi teman-teman, kalau teman-teman terus upload, ya, membuat konten video, senang atau fun, happy dengan proses-prosesnya, saya sangat yakin suatu hari nanti teman-teman akan memetik hasil. Teman-teman tidak sedang menanam tomat, tetapi sedang menanam durian, yang artinya apa? Membutuhkan waktu tahun-tahun berproses. Ingat, YouTube memberikan kepada kita rentang waktu 1 tahun. Harus kita pahami, maksud dari YouTube memberikan 1 tahun itu artinya apa? Kalau teman-teman berjalan normal, harusnya memang membutuhkan tahun demi tahun untuk memupuk, menyirami, membuat tanaman di channel kita itu semakin subur. Kita akan jumpa di bahasan konten-konten lain terkait dengan ruang space atau YouTube space yang bicara soal ABC-nya YouTube dalam konten-konten yang jauh lebih menarik atau progresif nantinya. Oke, salam YouTube, peace, bye.